Jangan pernah keluar dari zona nyaman. Perbesar zona nyamanmu dari dalam zona aman. Aku adalah korban motivator tukang parkir. Kenapa aku sebut motivator-motivator itu tukang parkir? Karena mereka akan bilang, maju, 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 dor, nabrak. Lalu kita sebagai nakoda mobil kita yang harus menanggung resikonya dan mereka menghilang begitu saja. Ketika kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman untuk bertumbuh, di situ terjadi sebuah kontroversi yang aneh. Manusia dengan performa terbaik adalah atlet. Atlet aja berlatih setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk perform berapa menit dalam satu game. Supaya ketika game itu terjadi, mereka nyaman, mereka tidak takut, mereka sudah terbiasa, sudah ada muscle memory. Maka ketika dibilang, mereka aja makan nasi juga sama, masa lu nggak bisa? Tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri, mendapatkan nutrisi yang sama. Tapi coba tulis pakai tangan kanan dan tulis pakai tangan kiri. Hasilnya akan berbeda, bukan? Maka dengan itu, ketika kita tidak ada persiapan memperluas zona nyaman di dalam zona aman kita, dan kita dipaksa untuk dapat menghadapi situasi yang krusial, dan kita datang dengan mindset kita harus keluar dari zona nyaman, kita harus menghadapinya, kita harus bisa menanggulanginya, disitulah akan terjadi bahaya di luar kendali. Aku Rian Maurice Talula, serialpreneur, pemilik 14 perusahaan, mungkin yang lebih dikenal karena B2C adalah Bardi Smart Home. Seminggu 2 kali aku liputan pabrik dalam negeri. Sebulan sekali aku mengadakan kelas bisnis. Dan setahun sekali aku kumpulkan pabrik yang aku liput dengan bisnis yang aku bina di dalam acara tahunan bernama Simbiosis Bisnis untuk mereka dapat ada matchmaking session supaya pengusaha Indonesia dapat menemukan pabrik Indonesia yang mereka butuhkan. Hari ini aku mau menyampaikan cara bagaimana kita dapat memperluas zona nyaman di dalam zona aman. Menurut Warren Buffett, beliau hanya akan invest di dalam sebuah bisnis yang memiliki growing mode. Apa sih growing mode? Growing mode adalah parit yang mengelilingi sebuah kastil, di mana parit itu yang akan melindungi kita dari kompetitor-kompetitor. Ada sebuah buku Seven Power yang menggambarkan apa sih contoh-contoh dari business mode. Tapi yang aku mau nyampaikan hari ini adalah cara kita membuat mode, membuat parit tersebut growing adalah dengan menggali paritnya lebih dalam. Fokus aja di kekuatan kita. Maka seperti gravitasi ketika kita menggali parit lebih dalam akan terjadi longsor dan parit akan menjadi semakin luas. Tugas kita hanya menggali lebih dalam dan menimbun ke dalam. Dengan demikian, zona nyaman, area kastil kita akan semakin lebar. Contohnya seperti apa? Aku founder dari Bardi Smart Home. Saat ini Bardi telah diinstal oleh 6 juta orang dan week to week kita ada 1,8 juta orang yang membuka aplikasi Bardi Smart Home. Ketika kita baru memulai Bardi Smart Home, aku sangat tidak nyaman untuk meluncurkan produk baru karena pabrikasi mau di Cina ataupun di Indonesia itu ada yang namanya MOQ, Minimum Order Quantity. Taruh kita untuk peluncuran sebuah produk baru harus ada MOQ 1000 unit. Maka untuk saat ini dengan ada 1,8 juta orang yang setiap minggunya membuka aplikasi Bardi, ketika kita coba secara organik peluncuran produk dan itu nggak laku, kita tinggal pasang pop-up banner aja, maka 1000 unit dari MOQ itu pasti laris selama kita yakin produknya bagus. Zona nyaman aku telah melebar. Aku telah nyaman untuk masuk ke industri yang mungkin tidak terlalu dikaitkan dengan Bardi Smart Home. Dan aku punya parit adalah membangun brand, membangun produk yang relatif baru dan bisa berkembang dalam waktu cepat. Karena aku selalu main di bidang yang menurut aku nyaman. Di bidang yang menurut aku skalanya terlalu kecil untuk orang yang sekaliber aku atau yang memiliki modal dan kapasitas setara aku, mereka nggak mau main di bidang itu. Contohnya seperti apa? Aku membuka perusahaan seperti GRAK, Gerbang Railing Atap Kanopi. Untuk apa? Untuk Bardi bisa jualan mesin penggerak pagar dan kanopi. Kenapa kita harus ada GRAK terlebih dahulu? Kenapa nggak langsung dari Bardi meluncurkan aja dengan nama besarnya Bardi Smart Home? Contoh kasus seperti Colgate. Colgate pasta gigi pernah meluncurkan frozen food. Di sana frozen foodnya nggak laku karena mindset dari konsumen itu udah mikirin, jangan-jangan frozen foodnya nanti minti-minti kayak odol. Maka karena itu, Bardi Smart Home sudah dikenal pada saat itu hanya menjual barang-barang perintilan di rumah, seperti IP cam, lampu, yang gede-gedenya paling door lock, robot vakum. Ketika kita mau masuk ke industri yang mungkin
akan dianggap Bardi itu tidak memiliki otoritas di sana, aku membuat sebuah stepping stone. Kenapa aku stressing banget terhadap stepping stone, bukan batu loncatan? Karena bedanya stepping stone sama batu loncatan adalah jarak antara tonggak pencapaian. Ketika kita punya fokus keluar dari zona nyaman, kita harus ada batu loncatan dan jarak antara satu batu ke batu yang lain, milestone itu terlalu jauh. Ketika kita loncat, sangat besar resiko kita tergelincir dan jatuh. Ketika kita punya tonggak pencapaian lebih dekat dan itu stepping stone, step by step. Ketika kita membuat impian tahunan menjadi rencana bulanan, evaluasi mingguan, dan karya harian, di sanalah akan terjadi sebuah kestabilan. Dengan batas akan lahir kreativitas. Ketika kita dalam zona nyaman kita, lebih banyak yang kita dapat explore di dalam zona nyaman tersebut. Tidak hanya gerak gerbang railing atap kanopi, aku memulai perusahaan Pakam, partisi kamar mandi, supaya Bardi bisa masuk ke Smart Mirror, Smart Bidet. Aku mulai Sidich, PT siap diinjak-injak. Mulainya dari mana? Flooring SPC, masuk ke WPC, dan kita akan masuk ke gardening, semua yang bisa diinjak. Dan dari gardening itu, Bardi akan meluncurkan Smart Irrigation. Dan dari sanalah lahir sebuah konsistensi, stepping stone, bukan batu loncatan. Perihal konsistensi, aku mau menyampaikan konsistensi itu bagi Anda, konten kreator, bukan setiap hari posting satu konten. Bisa hari ini kita posting satu konten, besok kita nggak posting. Aku tahu ini sangat bertolak belakang dengan Pak Agus Leo Halim yang bilang kuantitas membangun kualitas. Kita harus posting aja terus-menerus. Pola pikir aku tentang konsistensi, apalagi kita menyadari bahwa kita adalah manusia fana. Kita hari ini bisa sehat, besok bisa sakit hati, lusa sakit ginjal, besoknya sakit flu. Kita nggak selalu bisa konsisten posting satu terus-menerus. Konsistensi adalah hari ini aku posting satu, besok aku nggak posting karena lagi sakit hati, lusa aku posting 3, tapi selalu ada konsistensi arahan. Karena lebih penting kita memiliki konsistensi arahan sebuah brand image yang jelas yang selalu kita jaga, karena brand itu hanya segelintir janji. Pada hari di mana Anda merasa tersakiti, jangan posting konten. Ketika Anda merasa tersakiti, jangan menjadi narasumber. Ketika Anda sedang tidak dalam nuansa yang baik, ketika Anda sedang merasa mempertanyakan diri sendiri, sedang merasakan imposter syndrome, karena belum membangun sebuah kredibilitas terhadap diri sendiri yang dapat Anda percayai, jangan berkoar-koar dan posting konten. Itu contoh tentang konsistensi, bahwa tentang kita bagaimana konsisten menuju arah yang sama. Hari ini satu langkah menuju barat, besok kita nggak melangkah. Besoknya lagi 3 arah menuju barat, tapi selalu menuju barat kalau tujuan kita adalah ke barat. Sesuai dengan 7 Habits, di situ ada begin with the end in mind. Dan kenapa penting banget untuk kita begin with the end in mind? Bedanya apa antara orang aneh dengan orang jenius? Sama aja, sama-sama berbeda dari yang lain. Tapi bedanya ketika tujuan kita salah, itu kita disebut orang aneh. Ketika tujuan kita benar, disebut jenius. Yang tadinya QWERTY keyboard, tiba-tiba nggak ada pakai touchscreen, aneh. Tapi begitu ternyata itu benar dan semua orang jadi menuju ke sana, jenius ya, iPhone. Ketika kita merasa, kita setiap hari dianggap aneh, itu sudah tahap awal yang benar. Karena untuk orang bisa menjadi orang yang hebat, untuk orang bisa menjadi orang sesuatu yang dipandang, kita harus siap untuk dipandang aneh, untuk jangka waktu yang panjang oleh orang-orang bahkan yang terdekat sama kita. Dengan itu, untuk kita tahu, kita itu bukan keras kepala, tapi kita persisten. Untuk kita tahu, kita itu gigih, bukan yang nggak bisa terima feedback. Kita harus tahu jelas tujuan kita, dan mengarah konsisten menuju ke sana. Lalu dari mana masuknya? Jangan keluar dari zona nyaman, tapi perbesar zona nyaman Anda dari dalam zona aman. Bayangkan jika Anda harus masuk ke dalam sebuah ring tinju, dan sebelum tinju Anda baru latihan push up, pull up, squat. Anda akan terlalu lelah untuk berkompetisi saat itu. Kita harus melakukan semua latihan itu, push up, lari, dan semuanya di zona aman, di gym, di rumah, sebelum kita menghadapi momen kita harus bertarung. Di dalam zona aman kita lah kita memperluas zona nyaman kita. Baik Anda main game seperti Mobile Legends ataupun Anda sebagai sebuah pengusaha, itu polanya sama. Bagaimana kita dapat menang adalah dengan mengetahui kapan harusnya kita maju dan kapan harusnya kita mundur.
Kapan kita harusnya maju adalah ketika kita sudah membangun sebuah investasi, kita sudah stacking, dan kita yakin kita dapat menang melawan single battle itu. Ketika setiap pilihan, oke, battle ini kita menang, kita maju. Battle ini kita kalah, kita mundur. Baru kita akan menang the whole war. Dengan demikian, memperluas zona nyaman itu masuk dalam aku punya filosofi bahwa bisnis sekedar distribusi investasi. Aku sangat dikenal sering banget menolak pekerjaan. Bukan karena aku sombong, tapi aku tahu diri. Bahkan banyak inquiry yang mau ke digital agency aku, maupun ke Bardi Smart Home, ataupun ke perusahaan aku yang lain. Ketika aku tahu permintaan itu adalah untuk mengharapkan aku dapat melakukan particular solution, dan solution itu bukan sesuatu yang sudah aku investasi jangka panjang, aku tolak kerjaannya. Kenapa? Karena bahkan aku akan kenalin ke kompetitor aku, nih dia lebih cocok di sana. Mereka yang sudah lebih dulu dan lebih sering investasi stacking terhadap sana. Karena begitu aku masuk dan aku tidak dapat deliver apa yang aku promise, di sanalah akan terjadi inkonsistensi. Konsistensi yang aku mau bangun adalah aku under promise, over deliver. Dengan demikian aku harus tahu sebenarnya apa yang aku invest. Dan ini ada satu pola pikir yang sangat penting penonton dapat pahami, bahwa kita adalah ahli waris bukan hanya dari apa yang orang tua kita telah rintis, tapi dari apa yang kita pernah rintis terlebih dahulu juga. Sebelum Anda memikirkan warisan untuk anak, pikirkan warisan untuk diri sendiri 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Apa yang Anda rintis hari ini akan diwarisi oleh diri Anda sendiri di kemudian hari. Contohnya seperti apa? Ketika aku keluar dari profesi, aku mulai sebuah usaha. Aku mulai dengan modal 800.000 di bank setelah aku bayar sewa ruko 3 tahun. Tapi kenapa aku berani lakukan itu dan aku tidak rekomendasikan untuk kalian sebagai yang mau punya perusahaan seperti Bardi Smart Home, apakah mengikuti jejak ini juga? Tentunya tidak. Aku lahir dari keluarga yang cukup privilege. Mertua aku kaya raya, mama aku dulu juga kaya raya walaupun sekarang enggak. Tapi saat itu ketika aku decide untuk resign dan aku bergantung pada 800.000 itu, aku pada posisi yang aku tahu jika aku bangkrut pun rumahku tambah mewah. Kenapa bisa begitu? Ketika aku bangkrut, aku pindah ke rumah mertua. Aku bangkrut, aku pindah ke rumah mama. Rumah bak istana. Beda dengan Bapak Ibu sekalian yang di sini mengharapkan, oh aku mau kayak Parian, aku mau bikin Bardi Smart Home. Aku ambil resiko. Resiko itu untuk aku saat itu bukanlah sebuah resiko. Kenapa? Karena ketika aku gagal, aku memiliki safety net mungkin yang kalian tidak miliki. Maka ketahuilah kekuatan kalian di mana and own your privilege. Itu sangat penting. Ketika aku bekerja di ONA, perusahaan paman aku, di sana aku membangun sebuah reputasi. Aku dari sebelum COVID udah nggak suka meeting offline. Aku sudah tidak percaya pada kerja 9 to 5. Aku bisa kerja sampai subuh, kerja di Sabtu Minggu. Ketika aku percaya bahwa itu adalah sesuatu yang dapat berdampak. Reputasi aku ketika aku mulai franchise pertamanya ONA sebagai bisnis pertama aku yaitu franchise ONA, aku membawa reputasi yang membangun sebuah blue ocean. Kalau kita baca semua buku Seth Godin, kurang lebih benang merahnya tuh sama. Ada distinction yang menciptakan blue ocean dari penciptaan sebuah adjective terhadap sesuatu. Contohnya, ONA, tirai horden kasa nyamuk sejak tahun 1975, legacy 50 tahun. Tapi ketika aku masuk, aku menciptakan blue ocean, kalau dilihat di Get Contact pada saat aku mulai bisnis pertama aku yaitu franchise ONA, Get Contact-nya tuh Rian ONA Weekend, Rian ONA After Hour. Coba cek di Jabodetabek, sekolah-sekolah yang uang sekolahnya di atas 2 juta, rata-rata aku yang pasang. Kenapa? Karena mereka mau pasang setelah anak-anak pulang sekolah. Mereka mau pasang di weekend. Kalau sama ONA yang lain, itu kena uang lembur. Sama aku nggak kena. Apalagi kalau di mall. Kita mau sebut merek-merek yang di mall yang pakai ONA itu, juga rata-rata aku yang pasang. Kenapa? Setelah jam 10, jam 11 tuh baru mulai pasang. Di tempat aku nggak ada lembur. Tempat lain kena lembur juga. Maka di situ ada sebuah rangka kerja aku yaitu jual diri, jual solusi, baru jual mimpi. Jual diri adalah ketika reputasi kita masuk ke dalam bidang usaha kita. Aku bukan hanya sekedar menjual ONA. Aku menjual ONA dan aku siap bekerja weekend and after hour. Jadi blue ocean. Tapi ketika aku mengerti aku adalah manusia yang fana, aku tidak hanya jual diri, aku juga jual solusi. Contohnya gimana jual solusi? Kita harus membangun village support system yang sesuai reputasi yang kita jual.
Teknisi aku kerja 7 minggu, libur seminggu. Bukan kerja Senin Sabtu, libur hari Minggu. Mereka setahun 8 kali pulang kampung, bukan hanya tiap lebaran. Aku bahkan biayain mereka sampai pulang kampung depan rumah serah terima sama anak bini. Kenapa harus begitu? Karena selama mereka kerja di Jakarta ataupun di Bali, di tempat aku berada, mereka bekerja selama 40 jam 1 minggu. Itu dihitung sesuai job scope. Dari perjanjian dari awal sudah demikian. Jika mereka harus kerja hari Minggu, jika mereka harus kerja tanggal merah, jika mereka harus kerja after hour, itu sudah menjadi penjualan solusi sesuai dengan yang aku jual diri. Dengan demikian, kita akan memperluas zona nyaman kita. Aku tahu percis apa yang aku mau. I begin with the goal in mind. I begin with the end in mind. Dengan demikian, aku bisa membangun sebuah solusi yang menuju ke sana. Baru kemudian, aku jual mimpi. Pada saat aku jual mimpi itu juga jangan besar-besar, please. Mimpi itu kecil-kecil aja tapi banyak. Kenapa? Karena mimpi kita itu nggak bisa harus bergantung pada orang lain, mau ikut mimpi kita, baru kita jalankan mimpinya. Mimpi itu harus sesuatu yang kita dalam lifespan kita tetap akan tercapai, tapi jika ada orang lain yang sejalan, bukan semimpi ya, sejalan, itu kita akan mencapai mimpi kita lebih cepat dan kita bisa menggapai mimpi-mimpi berikutnya. Analoginya tuh seperti apa? Aku dari Jakarta mau ke Cikarang, aku nyari orang yang mau turun di Bekasi. Kita cost sharing menuju ke sana. Tapi Cikarang itu adalah dalam biaya yang aku dapat tanggung sendiri. Maka aku bukan teriak, aku mau ke Cikarang, ada yang mau ke Cikarang juga nggak? Oh nggak ada, ya udah kita stop. Menunggu kesempurnaan baru bermula. Itu tidak akan bermulai karena kesempurnaan adalah tujuan yang harus kita coba capai walaupun tidak akan pernah kita gapai. Ketika kita tahu kita mau ke Cikarang, tiba-tiba ada yang bilang, oh ya aku mau ke Bekasi, sekalian yuk kita cost sharing. Oke, kita jadi ada biaya yang lebih kecil menuju ke Cikarang, kita jadi bisa buka trayek baru menuju ke Banten. Dan ada yang mau ke Tangerang, lebih pendek lagi kita punya waktu, lebih pendek lagi kita punya biaya, dan kita bisa buka lagi trayek baru menuju ke Pelabuhan Ratu misalnya. Dan ada yang bilang mau ke Bogor, dan itu akan berlanjut terus-menerus, sehingga mimpi itu ketika terlalu besar, kita bilang saya mau pergi ke Raja Ampat. Lalu kita nyari siapa nih yang mau menuju ke sana juga, yang mau percis ke Raja Ampat dan nggak kekumpul, lalu kita bilang situasi dan kondisi tidak mendukung. Di sanalah menjadi kita menyalahkan situasi dan kondisi, bukan menjadi pribadi yang kita harapkan. Bukan menjadi pribadi yang kita bangun, supaya kita bisa memiliki aset, memiliki tools untuk mencapai impian yang kita hendaki. Pembangunan aset, pembangunan tools harus dilakukan dalam zona aman, dilakukan di kantor, dilakukan di rumah. Sebelum kita pitching, kita sudah siapin dulu. Sebagai pembicara, aku sebagai keynote speaker, itu sampai hari ini walaupun aku sebulan bisa isi 2-3 panggung, masih gemeteran kalau aku nggak siap-siap di rumah. Kalau di rumah aku nggak siapin deck dengan bagus, di zona aman aku siapin deck yang aku yakin, oh ini nggak akan bisa terbantahkan. Ketika aku naik panggung, aku akan khawatir, akan deg-degan. Kenapa aku bisa nyaman di atas panggung? Kenapa aku bisa nyaman depan mic ini? Karena aku sudah siap-siap sebelumnya. Aku sudah lihat dari konten Instagram aku, carousel mana yang working. Dari sana aku kumpulkan menjadi satu. Dan itu yang aku sudah latihan di rumah sebelum aku menghadap kamera dan menyampaikan ini semua kepada penonton. Di sanalah kita membangun zona nyaman. Di sanalah kita memperluas zona nyaman di dalam zona aman. Aku pernah coba membantu. Aku pernah coba mengambil KPR. Aku pernah melakukan segala sesuatu yang orang-orang kaya lakukan. Karena aku pikir, I have to dress the way I wanna be. Mau jadi manajer, kita pakai baju manajer dulu. Mau jadi bos, kita harus baca buku-buku yang bos baca. Tapi saat itu, aku tidak menyadari satu hal. Orang kaya membantu dari kelimpahan. Aku membantu dari paksaan. Aku membantu dari limited resources, bukan excess resources. Dan ketika aku melakukan itu, aku baru menyadari kita tidak bisa menjadi apa yang kita hendaki hanya dengan niru akhirnya. Contoh seperti apa? Aku cukup lama bergelut di dunia digital marketing. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang namanya umbrella campaign. Ada sebuah message yang jadi varian message,
Contohnya seperti BCA, Dono Kasino Indro, Tolak dengan Anggun, ada sebuah winning message. Tapi yang kita nggak lihat adalah funnel campaign-nya. Ketika ada funnel campaign, di situ akan umbrella campaign, maka jadilah hourglass campaign. Ketika kita nggak tahu proses awal dan kita hanya niru proses akhir, di sanalah kita akan merasa dunia ini tidak adil. Aku lakukan apa yang dia lakukan. Tapi karena kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di kediaman mereka. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di zona aman untuk memperluas zona nyaman mereka. Dan kita mengikuti apa yang mereka lakukan. Seperti tangan kiri berusaha melakukan apa yang tangan kanan hendak lakukan. Tanpa tiap hari kita makan pakai tangan kanan, tangan kiri nggak bergerak. Tiap hari kita menulis pakai tangan kanan, tangan kiri nggak bergerak. Kita main tenis, main padel, semua pakai tangan kanan, tangan kiri nggak bergerak. Tiba-tiba kita bilang nutrisi kan sama-sama makan nasi, minum air. Kenapa tangan kanan bisa, tangan kiri nggak bisa? Di sanalah kita harus sama-sama memahami, kita harus membangun zona nyaman di dalam zona aman.